Ustadz. Perutnya yang besar, Tolong. Oke, jadi gini, intinya begini ya Bapak Ibu, kita sudah lihat kekejian. Saya punya video yang dikasih satu Google Drive. Kalau saya bisa upload semua, tentu saya akan upload. Saya akan share bahwa kejadian tanggal 7 itu adalah sebuah kejahatan biasa. Enggak, semuanya sepakat itu kejahatan luar biasa. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak bisa diterima di abad modern, di masa medsos begitu mudah di-upload, diunggah. Makanya nggak heran Israel itu punya banyak bukti. Kenapa? Karena para terorisnya sendiri merekam kejahatan mereka dan mengunggahnya. Jadi itu satu kekuatannya Israel. Mereka punya bukti. Ya, jadi mereka punya bukti fakta aktual dari lapangan. Tapi herannya, kenapa kejadian yang sudah fatal banget itu, kejadian yang sudah sangat biadab, brutal, di luar batas kemanusiaan, itu tidak dikecam. Jordania, Syria, Turki, Mesir. Shalom Haifa, alma mater saya, dan Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora. Hari ini kita bersama dengan yang luar biasa, jurnalis internasional Ibu Monique Rakers, ya saudara, yang Anda kenal YouTube-nya Fakta Israel, yang concern dengan semua hal, informasi-informasi apapun tentang Israel, ya, yang banyak hoaknya di Indonesia, saudara ya. Nah, diluruskan di YouTube Fakta Israel. Ya, saudara, Ibu Monique ini wartawan internasional, bukan kacang-kacang, saudara ya. Bukan wartawan kemarin sore, wartawan bodrek, saudara ya. Jadi, semua tulisan beliau, liputan beliau, ya kalau kita lihat, ya beliau juga masuk di dalam ya karena wartawan ya, jadi bisa masuk dengan bebasnya di Knesset segala macam dan berhubungan langsung dengan sumber-sumber yang ada di Israel, A1 saudara ya. Nah, dan apa yang saya peroleh, data-data yang saya peroleh selama saya di Israel, karena saya tinggal di Israel juga, sama dengan yang beliau dapatkan. Ya kalau ada 1-2 perbedaan hanya perspektif ya saudara ya, tetapi tidak signifikan, perbedaannya tidak signifikan, kayaknya hanya perspektif. Tetapi fakta itu sama, saudara ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas ya tentang Hamas ini. Ada banyak sekali anggapan-anggapan yang sangat keliru. Selama 1 minggu ini kita banyak sekali meluruskan hoax dari TV One dan dari Tribun, saudara ya. Terutama kan duanya gencar ya, termasuk koran-koran lain juga ya. Cuma yang paling getol ini kan Tribun sama TV One ini kan, hoaxnya kan wah minta ampun ya. Ini maaf ya Ibu Monique kalau tidak setuju, karena Ibu Koni kemarin protes, wah Tribun enggak loh, oh Tribun tetap hoax. Saya bilang, cuma saya biarin aja lah, nggak setuju nggak apa-apa. Tapi buat saya membuat laporan ini jadi seminggu 1 hari 2 kali ya, jam 3 sore sama jam 9, karena untuk mematahkan hoax itu saudara. Dan Anda sudah saya kasih data-datanya semua ya, semua lengkap ya, data-data itu ada semua saudara ya. Jadi malam ini kita akan bicara tentang siapakah Hamas saudara ya, siapakah Hamas. Ya, dan Ibu Monique punya data yang sangat lengkap ya. Mungkin kita akan singgung dari awal juga sejarah konflik ya, tentu sudah kemarin kita sudah bahas, tetapi ini akan sedikit, karena kalau mau bicara siapa Hamas ya tetap harus nyinggung dari awal lagi, saudara ya. Siapakah Hamas dan tentu siapakah Fatah. Ya, dan mengapa ini bisa merasuk di Indonesia Hamas ini ya, saudara ya. Jadi kita hari ini belajar sama-sama, kita melihat fakta sama-sama dari kejadian Israel perang melawan Hamas, bukan Palestina. Itu pilihan kata yang luar biasa ya.
Benyamin Netanyahu bilang, apa saudara, anaknu bimelek Hamas saudara, bukan Fatah, bukan Palestina saudara. Ya, oh itu penting sekali. Ya, oke, kita nggak pakai lama. Anda pasti sudah menanti-nantikan, udah nunggu-nunggu Ibu Monik ya saudara ya. Biar langsung saja, to the point, jebret, jebret, jebret. Waduh, ini Ibu Monik, silakan. Waduh, ini gimana kemarin ini? Waduh, ini nggak bener nih kemarin TV One ini. Kalau saya jadi kemarin Ibu Monik, kemarin saya sambit pakai mikrofon itu. Masa nggak boleh ngomong coba? Nggak bener. Mestinya langsung tinggal Ya, gitu. Ibu Monik Protes mau itu ngomong dipotong. Ibu Monik afiliasi mau ngomong malah mikrofonnya Bisa. mampa dikecilin. Kan nggak bener kemarin tuh. Ini gimana tuh jadinya tuh Bu Monik? Iya, terima kasih sebelumnya. Shalom, Bapak Ibu semua. Halo. Pak Paul, saya nggak bisa lihat. Sudah di stop share atau belum? Sudah, Ibu Monik sekarang sudah bisa mau share mau ini screen share. Iya. Sudah bisa langsung tuh. Soalnya di screen-nya saya ditulisnya UR. Itu dia baru. Bisa. Oke. Oke. Kita kasih salam dulu ya. Shalom alaihim, Baruk ata Adonai, Elohenu melek haolam ya. Semua God bless you semuanya. Silakan Bu Monik lanjut. Iya, terima kasih Pak Paul Sang. Sudah lama sekali kita nggak ketemu ya. Sudah berapa tahun ini? Sejak terakhir ya. Aduh. Terakhir viral. Habis viral sekali doang ya. Sekali doang masuk tuh sudah ya. Terakhir waktu itu mau ngebahas perang Rusia ya. Cuma kan saya bilang, aduh saya nggak enak soalnya kan nanti berseberangan dong. Mau bahas itu ya dengan Ibu Poni ya. Iya, jadi ya saya respect sama pendapat beliau yang mendukung Rusia karena saya kan mendukungnya Ukraina. Karena kita sama-sama dukung Israel, ya udahlah saya pilih ya udahlah nggak usah dibahas gitu ya. Dan sekarang saya masuk lagi karena memang waktu Pak Paul ngomong tuh saya tanggal hari Selasa ya Pak, saya memang kebetulan maaf Selasa, Rabu, Kamis itu saya ada acara, jadi hanya bisa hari Jumat ini. Dan ternyata waktu Tuhan yang terbaik ya. Jadi saya kan bisa curhat di sini, bener nggak Pak? Iya, jadi ya saya bersyukur sebetulnya saya diundang karena apa? Karena memang kesempatan kita ya untuk bersuara itu kan sangat penting ya. Mau hanya 1 menit dikasih waktu bicaranya, mau hanya 3 menit ya udahlah. Mau bicara belum selesai baru keluar satu kata udah dibully, it's okay, nggak apa-apa. Kan Bapak Ibu kalau nonton kemarin itu baru saja saya dikasih kesempatan ngomong pertama, si Haikalnya udah bilang TV One kalau ngomong kalau ngundang narasumber mau pilih-pilih gitu kan ngenyek banget ya. Cuma ya sudahlah. Emang dia siapa ya? Ya, emang dia siapa? Dia kan ulama besar Indonesia gitu ya. Jadi apa besar ulama besar itu? Ulama kunyuk itu. Ustad. Kunyuk itu. Perutnya yang besar, perutnya yang besar. Tolong jangan menghina ya. Nanti nggak boleh loh. Iya tuh Pak Santiamer nih. Iya, jangan boleh dulu Pak Santiamer. Jangan dulu. Silakan lanjut. Oke, jadi gini. Intinya begini ya Bapak Ibu. Kita sudah lihat kekejian. Saya punya video yang dikasih satu Google Drive. Kalau saya bisa upload semua, tentu saya akan upload. Saya akan share. Tapi masalahnya kita tuh nggak bisa sekedar memberikan foto dan video aksi terorisme. Karena satu, akan ada pembatasan warning dari Instagram, Facebook, atau YouTube. Facebook saya aja udah nggak bisa, kayaknya ada masalah gitu ya, Facebook Hadas of Indonesia. Nah, jadi tidak bisa di-share begitu saja ke Bapak Ibu. Ada satu video pendek, mungkin nanti saya akan kirim ke Pak Pendeta Paul Sang. Nanti dilihat dulu apakah bisa di-share, takutnya nanti gara-gara di-share dinaikin. Ya. Nah itu dia. Padahal mana saya udah kena strike 1 tuh kemarin tuh.
Nah, itu dia. Karena ini sebenarnya penting banget untuk mengedukasi kita gitu ya, orang-orang Indonesia ini. Eh, nah, itu satu ya. Untuk data banyak sekali. Saya terima dari pemerintah Israelnya langsung. Jadi bukan hoax gitu ya, bukan apa namanya, bukan info forwardan nggak jelas dari mana sumbernya. Ini enggak, ini diberikan untuk kami wartawan Kristen yang pernah diundang ke sana di acara konferensi, gitu ya. Nah, selain itu kita juga ada namanya grup yang memberikan pengumuman dari organisasi Kristen di sana yang juga terpercaya. Artinya ada dua sumber, satu dari Kristen, satunya lagi dari pemerintah Israel khusus untuk wartawan Kristen, dan satunya lagi adalah dari teman Kristen saya, orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, gitu ya. Jadi ada tiga, dan umumnya informasinya beda-beda karena kan emang angle-nya beda-beda ya. Tapi intinya adalah semua tidak ada yang bilang bahwa kejadian tanggal 7 itu adalah sebuah kejahatan biasa. Enggak, semuanya sepakat itu kejahatan luar biasa. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak bisa diterima di abad modern, di masa medsos begitu mudah diupload, diunggah. Makanya nggak heran Israel itu punya banyak bukti. Kenapa? Karena para terorisnya sendiri merekam kejahatan mereka dan mengunggahnya. Jadi itu satu kekuatannya Israel. Mereka punya bukti. Ya, jadi mereka punya bukti fakta aktual dari lapangan. Tapi herannya, kenapa kejadian yang sudah fatal banget itu, kejadian yang sudah sangat biadab, brutal, di luar batas kemanusiaan, itu tidak dikecam. Gitu ya, tidak dikecam oleh siapa? Oleh kita. Harusnya kita itu mengecam tindakan teroris, tindakan yang menggunakan kekerasan. Nah, kenapa ini penting buat kita untuk mengecam tindakan kekerasan? Nah, saya akan bagikan ini dulu ya, PowerPoint-nya saya nggak akan update Israel karena saya yakin Pak Paul juga punya lah ya updatean, jadinya supaya nggak overlapping gitu ya Pak Paul ya. Jadi saya nggak usah update ya, itu Pak Paul bisa lakukan. Nah, jadi kalau saya judul yang saya ambil adalah aksi Hamas dan pengaruhnya di Indonesia. Maaf Pak Paul, boleh nggak saya berhenti sebentar nih? Ya. Saya mau Itu copot ya, mikrofonnya copot. Suaranya hilang. Bu Monik suaranya hilang. Karena mungkin copot atau apa itu. Kenapa tiba-tiba suara Bu Monik hilang? Ada device yang nggak connect tadi. Begitu tadi klik yang mana, tiba-tiba suaranya hilang. Atau keluar dulu masuk lagi. Sign out dulu lalu masuk lagi. Mungkin signalnya. Signalnya nge-lag. Sign out dulu lalu masuk lagi ke Zoom. Ya, nanti ketika kita ini, mungkin karena ini ada tamu ya, sama dengan Bu Kodi, dengan Bu Monik, saudara kalau yang mau ikut komentar, ikut nimbrung, harus tampak video saudara ya. Karena kita menghargai tamu-tamu kita yang kita undang ya, supaya jangan hoax ya. Dan kita juga jaga etikanya saudara ya, karena kita ada tamu. Beda kalau kita lagi orang sendiri ya kita ajar-ajar saja ya. Tapi kalau kita ada tamu, kita harus wise ya. Nah, sebentar. Oke. Ya, udah masuk, bagus. Sekarang? Ya, silakan. Oke, sorry. Oke. Tapi ininya kok enggak ada ya?
Mukanya. Bentar. Sip. Ada nih saya udah Oh, ambil. oke. Udah dapat. Masuk. Mana nih? Oke, soalnya panas banget ini. Aduh, AC-nya nggak tembus. Nah, kita mulai lagi ya Bapak Ibu. Jadi kenapa saya concern gitu ya dengan apa yang terjadi semalam, dan juga memang heran aja gitu ya. Udah beberapa hari dengan begitu banyak ya foto, video yang tersebar di media sosial, tapi itu dibalikin gitu ya, dibilang itu bohong, dibilang itu berita nggak benar. Ini parah banget. Nah, malam ini saya upload video tentang bagaimana media di Indonesia tuh memutarbalikkan fakta ketika Hamas itu menyerbu, bahasanya ya, menyerbu musik. Nah, ini dia Bapak Ibu, Haikal Hasan mengatakan tolong hentikan kata teroris untuk pejuang Hamas. Dan kemudian ketika saya minta supaya Mas Santi Amar. Ya. Oh, berarti Bu Monik yang sign out lagi nih. Wah, ini Bu Monik dicekal nih. Rumahnya udah dikelilingi apa itu alat-alat? Dikelilingi. Bentar. Bentar ya, saya telepon Bu Moniknya ya. Iya. Oh, sudah. bisa kok tadi Pak. Oke, udah masuk lagi. Lanjut. Oke, saya share lagi ya. Santai Bu Monik, santai saja. Oke. Enggak, tadi sih saya biasa aja sih Pak, enggak. Oke, tadi sampai di mana? Sampai di yang kedua ya. Nah, jadi intinya adalah concern kita malam hari ini adalah karena si Haikal Hasan, ya, ini ingin kata teroris itu di stop. Bisa nggak Bapak Ibu bayangin ada pernyataan seperti ini di TV nasional? Dan juga ketika saya ngomong untuk bebaskan sandera Israel, sama mereka dibantah, bahkan hostnya bernama Dwi Anggia. Nah, dia mengatakan adalah Hamas bukan menyandera, tapi melindungi para korban ini dan dibawa untuk melindungi, katanya. Untuk Anda mungkin bisa lihat sendiri langsung. Nah, ini benar-benar nggak masuk akal ya. Definisi tentang penyanderaannya itu bertentangan dengan konvensi Jenewa dan sebagainya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dan hari ini ada demo di Solo, dan tentu saja Bapak Ibu tahu di Solo itu ada salah satu teroris. Iya, ada salah satu tempat di mana ada seorang mantan napiter gitu ya, yang berkaitan dengan beberapa kasus terorisme di Indonesia. Dan by the way, Bapak Ibu semua, ini tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober itu sehari setelah peringatan bom Bali di Bom Bali 1 tahun 2002, yang korbannya 200-an orang tewas. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin, bom Bali 1 2002, dan KRI-nya ada lagi nih semangat untuk ikut berjuang ke Palestina. Dan juga ada pernyataan dari Dubes Palestina yang minta khotbah Jumat untuk masjid-masjid di Indonesia menyuarakan perjuangan rakyat Al-Quds. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ini juga nggak benar ya. Palestina itu dubesnya, pemerintahannya saat ini kan dari Fatah. Ngapain juga gitu ya, dia ikut-ikutan ngomporin dan membawa-bawa isu Al-Quds, Yerusalem. Ngapain ngomongin Masjid Al-Aqsa? Bapak Ibu, saya udah kirim Pak Ulsan, Pak,
mungkin bisa lihat di WA-nya Bapak. Nah, itu ada suratnya. Mungkin nanti itu bisa ditunjukin, atau sekarang mau ditunjukin, Pak. Nah, itu tuh ada tulisan kata jihad. Coba nanti Pak ya, tolong. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah sedikit beberapa screenshot dari judul-judul tulisan saya di Deutsche Welle bahasa Indonesia. Ini kantor berita Jerman ya. Beberapa kali saya memuat tulisan-tulisan yang berkaitan memang dengan isu ini. Jadi saya bukan mendadak sok-sokan ngebahas terorisme, enggak ya. Tapi ini sudah menjadi concern saya yang lama. Udah sering lah. Udah beberapa kali saya ketemu dengan mantan teroris gitu ya. Udah pernah juga saya ke bawa terorisnya dan sebagainya. Jadi ini bukan saya sok-sokan gitu ya. Tolong dimengerti, tolong dipahami. Nggak ada keinginan untuk cari panggung. Tapi saya hanya ingin supaya kita, khususnya umat Kristen, teredukasi, gitu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah apa ya? Bisa dibilang ada universitas terbuka di Al-Quds. Ada universitas terbuka namanya Al-Quds di Abu Dis, tetangganya Yerusalem. Nah, ini memang kota Arab Israel. Nah, di situ banyak orang Palestina. Nah, ternyata Bapak Ibu, poster-poster yang disebut oleh mereka sebagai pahlawan Palestina adalah orang-orang yang dulu punya kasus dengan kekerasan. Yakni contohnya ada pendiri Hamas, Ahmad Yasin. Lalu pemimpin jihad Islam Palestina, Fatih Sikaki. Lalu untuk Palestina namanya Abu Ali Mustafa. Dia ini terlibat pembajakan pesawat tujuan Tel Aviv dari Perancis tahun 76 dan dibebaskan oleh IDF di Uganda. Lalu ada Abu Jihad namanya, atau Khalid Al-Wasir. Dia ini pembunuh 125 orang Israel. Lalu ada Salah Kalaf, pendiri organisasi Black September yang membunuh 11 atlet Israel pada Olimpiade Munich tahun 1972. Artinya Bapak Ibu, pahlawan inilah yang dibanggakan gitu ya oleh universitas ini. Tetapi sayangnya pahlawan ini adalah mereka-mereka yang pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, yang juga menjadi problem di Palestina, ini saya berbicara di Palestina ya, artinya pemerintah otoritas Palestina. Nah, di Palestina itu ternyata otoritas Palestina memberikan gaji untuk teroris. Nah, berapa besar gajinya tergantung berapa lama mereka di penjara. Di bawah 3 tahun dapat gaji 1.400 shekel. Nah, 1 shekel sekarang berapa ya Pak Paul? 1 euro itu $1 3,5 shekel. Nah, segitu. Jadi 3,5, $1 15.000 kali 3, satu shekel itu Rp5.000. Gitu ya. 1 shekel Rp5.000. Oke, Rp5.000. Oke. Nah, jadi kalihin ya, berarti 1.400 kali 5.000. Nah, jadi semakin lama maka si napi ini akan mendapat gaji semakin besar, gitu. Nah, ini yang membuat jadinya mungkin lebih banyak orang yang terpikirkan untuk menjadi teroris. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ini data yang diberikan oleh Palestinian Media Watch. Jadi mereka memang tugasnya mengawasi pemberitaan di Palestina karena kan dalam bahasa Arab dan diedarkannya itu terbatas. Nah, tapi mereka bisa mengakses. Dan juga istri ini juga dapat ya, anak juga dapat. Dan dibedakan lagi ini
Kalau dia penduduk Yerusalem, maka dia akan menerima gaji sekian. Kalau dia Israel, penduduk warga Israel, maka dia akan menerima lebih banyak lagi. Jadi ini dijadikan cara untuk mendapatkan penghasilan. Ini ya, jadi ini salah satu yang membuat kita harus, kenapa kita harus tidak setuju dengan ini ya, dengan tindakan-tindakan terorisme. Nah, yang kedua, selain itu ada juga yang namanya gaji untuk mereka yang tewas. Tadi kan yang di penjara ya Bapak Ibu. Jadi ada yang juga namanya yang tewas itu langsung keluarganya mendapatkan 6.000 kel atau 1.700 kel per bulan. Dan anak sama juga anak dapat, istri dapat, tergantung juga lokasinya. Nah, ini adalah sumber masalah juga di sana ya. Sumber masalah karena uang-uang yang diberikan sumbernya dan negara Kristen ya sebetulnya ya, kayak Amerika, Eropa dan Itu pajak sebagainya. saya Jadi itu Bu ini Monik. harusnya kita mendoakan para leader di apa Pak? Pajak saya itu yang dapat bayar itu. Oke, saya ngerti tadi ininya. Nah, ini jadi kita tugas kita. Nah, jadi ini benar-benar dan puji Tuhannya sejak 7 Oktober beberapa negara memutuskan untuk tidak memberikan bantuan. Gitu ya. Nah, ini udah bagus banget. Inggris mempertimbangkan juga. Nah, kita ngomongin Hamas. Hamas itu udah jelas ya, Amerika memasukkan sebagai kelompok teror, Mesir, UK, dan Uni Eropa. Nah, Arab Saudi juga memasukkan Hamas ke daftar Teroris. Ini ya, kental terus ya.